rahasia tentang masa depan, di mana doa-doa kecil mulai belajar untuk terbang. Aku melangkah di antara bayang-bayang ambisi dan realita. Tak perlu tahu seberapa jauh jalan yang tersisa. Cukup pastikan hati ini tidak kehilangan arahnya. Di mataku, masa depan bukan lagi sekadar mimpi. Ia adalah janji. Sejenak lupakan bisingnya dunia, kau beri irama bahagia. Tak mau tahu orang berkata apa, dunia dan seisinya milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas mata kuliah ilmu falak yang diampu oleh Ibu Nihayatul Rahmah. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang peristiwa gerhana. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi akibat terhalangnya cahaya dari sebuah sumber oleh benda lain. Gerhana ada dua, gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari terjadi akibat terhalangnya cahaya matahari oleh permukaan bulan, sedangkan gerhana bulan terjadi akibat terhalangnya cahaya bulan oleh bumi. Selanjutnya yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi apabila matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari akan terjadi pada saat ijtima atau bisa disebut dengan konjungsi. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu menutupi cahaya matahari sepenuhnya. Karena bulan dengan jarak rata-rata 384.400 km adalah lebih dekat kepada bumi berbanding matahari yang mempunyai jarak rata-rata 149.680.000 km. Selanjutnya yaitu macam-macam gerhana matahari. Macam-macam gerhana matahari terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari cincin, yang ketiga yaitu gerhana matahari sebagian. Yang pertama yaitu gerhana matahari total, terjadi manakala posisi bulan dengan bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut atau umbra bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan bumi, serta bumi, bulan, matahari pada satu garis yang lurus. Yang kedua yaitu gerhana matahari cincin, terjadi manakala antara posisi bulan dengan bumi pada jarak yang jauh, sehingga bayangan kerucut atau umbra bulan menjadi pendek dan tidak dapat menyentuh permukaan bumi, serta bumi, bulan, matahari pada satu garis yang lurus. Ketika itu diameter bulan lebih kecil daripada diameter matahari, sehingga ada bagian tepi piringan matahari yang terlihat dari bumi. Yang terakhir yaitu gerhana matahari sebagian, terjadi manakala antara posisi bulan dengan bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut atau umbra bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan bumi, tapi bumi, bulan, matahari tidak tepat pada satu garis lurus. Berikutnya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena astronomi saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup bayangan bumi terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Fenomena ini terjadi saat fase purnama, di mana bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bulan, mengakibatkan bulan masuk ke dalam bayangan bumi atau umbra. Baik, memasuki bagian yang terakhir yaitu macam-macam gerhana bulan. Macam-macam gerhana bulan ada 3, yaitu yang pertama gerhana bulan total, yang kedua gerhana bulan sebagian, dan yang terakhir gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total yaitu gerhana yang terjadi ketika seluruh bagian bulan masuk ke dalam bayangan inti bumi. Bulan akan tampak berwarna merah, tembaga, atau gelap. Yang kedua yaitu gerhana bulan sebagian, terjadi ketika hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam umbra bumi, sementara sebagian lainnya berada di bayangan kabel penumbra. Yang terakhir yaitu gerhana bulan penumbra, terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra bumi. Bulan masih terlihat, tetapi cahayanya jauh lebih redup atau suram dibandingkan purnama biasa. Mau belajar ilmu falak tapi bingung mau di mana? Gabung bersama kami. Di
jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Agama Muhammad Besari Ponorogo.